Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part sebelumnya, yaitu part ke-9. Di part sebelumnya, kita sudah sampai di mana pertarungan kelas B dan kelas D, yaitu Ainokoji dan Ichinose, dengan hasil dimenangkan oleh Ainokoji. Dan di video kali ini, kita akan membahas lanjutan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Saat ini di ruangan tempat kelas A dan kelas C bertarung, Sakayanagi sedang duduk menunggu kedatangan jenderal dari kelas C. Dia sudah menunggu lebih dari 4 menit. Hingga 5 menit sebelum istirahat antara sesi selesai, Ruen dengan kasar membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Melihat itu, Sakayanagi tersenyum lalu berkata, "Selamat datang. Silahkan duduk," kata Sakayanagi sambil menunjuk ke kursi kosong dengan sikap menyambut. Namun Ruen hanya melirik Sakayanagi dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, Sakayanagi berkata lagi, "Hari ini adalah awal dari kehidupan baru bagi Ruen-kun. Jadi jangan lewatkan hari-hari terakhirmu tanpa penyesalan." "Kamu bicara tentang dirimu sendiri, Sakayanagi?" "Yang akan menang adalah aku," kata Ruen. Mengatakan itu, keduanya saling mendekat, dengan lembut memancing emosi satu sama lain. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata lagi, "Tapi bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu tidak cocok dan tidak akan bisa mengalahkan Ainokoji-kun." Mendengar itu, Ruen berkata, "Tidak ada kandidat yang cocok selain aku. Untuk mengalahkan orang itu, kamu harus menggunakan cara jahat tanpa ragu." "Begitu ya? Sepertinya kamu salah mengira dirimu sebagai pahlawan kegelapan," kata Sakayanagi. Jadi dalam cerita, pahlawan adalah tokoh utama yang beraksi dengan citra positif. Pahlawan biasanya memiliki moral yang kuat, menegakkan keadilan dan kebaikan, membantu yang lemah dan melawan yang jahat, mendukung yang lemah yang merupakan perwujudan kebaikan dan keadilan. Namun, di antara para pahlawan, ada yang memiliki sifat kebalikan dengan karakteristik kejahatan. Pahlawan yang tanpa belas kasih mengambil nyawa orang jahat, melakukan kejahatan demi harta benda. Pahlawan semacam ini yang tidak bisa diukur dengan logika dan moral bisa disebut sebagai pahlawan kegelapan. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, "Jika kamu hanya penjahat biasa, kamu akan segera dihukum dalam cerita. Tapi pahlawan kegelapan juga diberi peran sebagai pahlawan. Dengan kata lain, mereka bisa dianggap sebagai protagonis." Mengatakan itu, Sakayanagi menyampaikan pemikirannya kepada Ruen dengan cara yang agak berbelit-belit. Lalu Sakayanagi berkata lagi, "Tapi kamu tidak cocok menjadi protagonis. Aku akan membuatmu merasakannya dengan baik." Mendengar itu, Ruen berkata, "Kamulah yang salah mengira dirimu sebagai pemeran utama wanita." "Jangan khawatir, aku bukan pemeran utama wanita. Aku adalah protagonis," jawab Sakayanagi. Keduanya terlihat seperti pertengkaran anak-anak. Namun pada tingkat ini hanya merupakan salam sehari-hari. Kemudian Sakayanagi mengubah ekspresinya lalu berkata, "Bagimu, apakah ujian khusus kali ini adalah keberuntungan atau ketidakberuntungan? Karena konten ujian ini tidak diumumkan sebelumnya, kamu tidak bisa mempersiapkan trik di luar lapangan yang kamu kuasai. Selain itu, Hashimoto yang ingin kamu gunakan sebagai mata-mata dan pengkhianat tidak bisa berbuat banyak. Namun, di sisi lain, kamu terhindar dari bertarung di bidang yang tidak kamu kuasai, seperti dalam hal pengetahuan akademis. Bukankah itu melegakan?" Mengatakan itu, Sakayanagi sambil tersenyum. Melihat Sakayanagi yang tersenyum, Ruen tiba-tiba teringat sesuatu. "Kamu pernah bilang bahwa kamu dan Ainokoji adalah teman masa kecil, kan?" "Iya." "Lalu kenapa?" tanya Sakayanagi. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia saat masih kecil. Dia seperti anak macam apa?" kata Ruen. Sebelumnya, Ruen telah membayangkan berkali-kali, namun tidak bisa membentuk gambaran yang jelas. Dia tidak bisa membayangkan dari mana asal kekuatan bertarung Ainokoji yang tak terukur. Tapi kapasitas mentalnya juga melebihi normal. Ruen bingung. Ainokoji bisa dengan mudah melampaui batas dan tanpa ragu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Kemudian Sakayanagi yang melihat Ruen penasaran. Dia tersenyum kemudian berkata,
Huhuhu. Bisa dimengerti kalau kamu penasaran. Ainokuji-kun adalah orang yang sangat istimewa. Setelah mengatakan itu, Sakayanagi menutup matanya dengan gembira. Dia merasa lebih bahagia daripada dipuji dirinya sendiri. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata, "Tapi aku tidak akan memberitahumu. Ini adalah rahasia penting yang hanya milikku." Melihat Sakayanagi yang menolak menjawab dengan senyuman penuh, mata Ruen sedikit tajam. Kemudian Sakayanagi berkata lagi, "Berbeda dengan Ainokuji-kun, aku bisa dengan mudah membayangkan bagaimana dirimu saat masih kecil, Ruen. Kamu menolak segalanya sesuatu di sekitarmu. Kamu salah mengira dirimu sebagai pusat dunia. Kamu berpikir bahwa kekerasan bisa menguasai segalanya. Kamu menganggap pengetahuan dan logika itu tidak berguna dan membuangnya sembarangan. Tidak peduli berapa kali gagal, asalkan menang pada akhirnya." "Itulah aku," jawab Ruen. "Aku tidak bilang itu buruk. Justru karena itulah kamu ingin menantang Ainokuji-kun lagi. Orang biasa mungkin tidak akan memiliki keinginan untuk menantang lagi. Tapi, aku tidak memiliki kegigihan yang hanya dimiliki oleh pecundang seperti Ruen-kun," kata Sakayanagi. "Lalu, apakah kamu bisa menang dari Ainokuji?" "Maaf, aku tidak melihatnya." "Betapa kasarnya. Aku mungkin terlihat seperti ini, tapi aku justru merasa diriku lebih unggul darinya. Dan untuk membuktikan itu, aku harus menyingkirkan penghalang sepertimu terlebih dahulu," kata Sakayanagi. Sakayanagi selalu bertujuan untuk bertemu Ainokuji dari posisi yang lebih tinggi. Sementara itu, Ruen berusaha memanjat dari bawah dan menyeret Ainokuji ke bawah. Ya, pada intinya posisi mereka sangat bertolak belakang. Kemudian setelah itu, waktu istirahat antara sesi berakhir. Sakayanagi dan Ruen mulai memilih kelompok. Sakayanagi melihat 5 kelompok yang ditampilkan di tablet, lalu mengeluarkan salah satu kelompok terlebih dahulu. Itu adalah kelompok tempat Hashimoto Mayoshi berada. Sakayanagi telah memberitahu Sanada dan Kito untuk tidak memilih kelompok Hashimoto berada. Hashimoto yang sebagai pengkhianat kelas bergerak untuk mengkhianati. Tidak diizinkan Sakayanagi untuk dipilih sehingga tidak bisa berkhianat. Dari sudut pandang ini, aturan ujian khusus kali ini menguntungkan Sakayanagi. Kemudian setelah Sakayanagi memilih kelompok, dia berkata, "Sekarang, aku akan menggunakan hak pengkhianat." Mengatakan itu, diskusi pertama dalam pertarungan para jenderal, Sakayanagi telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Hohoho, langsung menggunakan trik ini. Kamu penuh tekad ya. Mendengar itu, Sakayanagi berkata, "Aku tidak ingin membuang banyak waktu. Aku akan menyelesaikanmu di putaran pertama." Apa kamu tidak tahu? Ada konspirasi di luar sana. Orang yang pertama kali mengungkapkan kartu trufnya akan kalah, kata Ruen. "Kalau begitu, biar aku yang mematahkan konspirasi itu." Mengatakan itu, Sakayanagi menatap layar tanpa ragu sedikit pun. Diskusi putaran pertama. Peserta Kelas 2A, Yanagashi Mofumi, Ishida Yusuke, Shimazaki Ike, Toba Shigeru, Tomiya Emi, Morishita Ai, Takanashi Kou. Kelas 2C, Ishizaki Daichi, Kaneda Satoru, Komiya Kyogo, Nakazumi Sohei, Kakuzuru Mami, Takarajima Miko, Hatate Kaoru. Pembukaan pertama Jenderal. Diskusi awal Sakayanagi-san telah menggunakan hak pengkhianat. Dengan pengumuman tersebut, pada saat ini ada seorang pengkhianat yang menyusup ke dalam kelas C yang dipimpin oleh Ruen. Kemudian kita akan beralih ke tempat 14 peserta diskusi di dalam ruangan itu. Ketika semua orang masih ragu bagaimana memulai, Morishita Ai dari kelas A bergerak lebih dulu dengan berkata pada Ishizaki, "Ishizaki Daichi, pertama, tolong buktikan bahwa kamu bukan siswa unggulan." Ishizaki yang mendengar itu terkejut. "Hah? Aku? Kenapa tiba-tiba menunjukku?" tanya Ishizaki. "Memulai dengan orang yang paling mencurigakan, itulah yang dilakukan detektif atau polisi," jawab Morishita. Setelah Morishita mengatakan itu, semua mata tertuju pada Ishizaki. Melihat itu, Ishizaki berkata dengan teriak, "Kau bercanda kan? Tidak, aku benar-benar bukan siswa unggulan."
Jadi, bisakah kamu membuktikannya? Kata Morishita. Aku tidak bisa membuktikannya. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Kata Izizaki. Bersumpahlah bahwa jika kamu adalah siswa unggulan, kamu akan menggigit lidahmu sampai mati. Hah? Hah? Jangan bicara omong kosong, kata Izizaki. Kaneda yang melihat Izizaki yang kebingungan karena diejek oleh Morishita, dia segera ikut campur. Tunggu sebentar, Morishita, Izizaki, kamu tidak perlu menjawabnya. Tindakannya yang tidak masuk akal ini tidak akan diakui. Mari kita diskusi bagaimana cara menyelesaikan diskusi ini dari sudut pandang polisi dan detektif. Lebih baik mencurigai orang yang pertama kali berbicara. Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu bukan siswa unggulan? Kaneda berkata begitu sambil mengangkat kacamatanya, mengalihkan perhatian semua orang dari Izizaki ke Morishita. Sadar dirinya jadi perhatian semua orang, Morishita berkata, dalam aturan ujian ini tidak ada cara yang pasti membuktikan diri, kata Morishita. Meskipun baru saja meminta Izizaki untuk membuktikannya, Morishita menjawab tanpa mengubah ekspresinya. Mendengar itu, Kaneda berkata, jadi kamu mengakui bahwa kamu sengaja memberikan tuduhan yang tidak berdasar kepada Izizaki? Siapa suruh dia memiliki wajah bodoh yang mudah ketahuan? Jawab Morishita dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Izizaki berkata dengan kesal, kamu bilang siapa yang memiliki wajah bodoh? Tolong tenang Izizaki. Untuk mengalahkan Sakayanagi, kita perlu strategi yang tepat. Sama sulitnya dengan mengalahkan Ruen. Morishita juga memprovokasi kamu untuk membuat pemimpin kelas menang. Jika kamu ingin Ruen yang berjuang di sisi lain layar menang, kamu harus tetap tenang dan tidak terbawa oleh Morishita. Mengatakan itu, Kaneda berhasil menenangkan Izizaki yang marah. Kemudian, Tamamura yang sadar akan sesuatu berkata, selama beberapa putaran terakhir, aku memperhatikan diskusi ini. Aku melihat bahwa siswa unggulan sering saling bertukar pandangan. Bukankah Komiya dan Takashi saling bertukar pandangan saat diskusi dimulai? Mengatakan itu, Tamamura dari kelas A secara terang-terangan menatap keduanya dengan penuh kecurigaan. Ah, benar. Aku juga merasa ada yang aneh. Mengatakan itu, Nakazumi segera mengangguk setuju, sehingga keduanya terlihat seperti kolaborasi tanpa membuatnya terasa seperti musuh dari kelas yang berbeda. Kemudian setelah itu, Tamamura berkata lagi, hei, terutama Komiya, bukankah kamu tampak lega ketika semua orang memperhatikan Izizaki tadi? Mengatakan itu, Tamamura menunjuk bahwa siswa unggulan haruslah salah satu dari mereka. Akhirnya, diskusi yang dimulai dengan serangan mendadak dari Morishita kini telah berlangsung selama 5 menit. Dan kini tiba waktunya bagi Sakayanagi dan Ruen untuk menunjuk. Di tempat Ruen dan Sakayanagi berada, Sakayanagi berkata pada Ruen, diskusi ini berlangsung cepat sejak awal ya? Ya, memang begitu, jawab Ruen. Mengatakan itu, kedua belah pihak mengambil sikap tegas, memberikan kesan setelah pengamatan. Kemudian setelah itu Sakayanagi berkata lagi, baiklah, bagaimana Ruen-kun? Apakah menemukan petunjuk? Tanya Sakayanagi. Sama seperti menggunakan hak pengkhianat lebih dulu, Sakayanagi juga memulai serangan di sini. Dalam diskusi sebelumnya, sudah muncul beberapa informasi yang bisa menjadi petunjuk, yaitu dalam kesaksian Tamamura disebutkan tentang pandangan mata yang bertukar antara Komiya dan Takashi, serta Tamamura dan Nakazumi yang mendukung pernyataan tersebut juga memiliki kemungkinan sebagai siswa unggulan. Tapi informasi ini tidak mutlak. Mengambil tindakan dalam putaran pertama dengan sedikit petunjuk ini masih memiliki resiko yang cukup besar. Namun, jika Ruen memilih untuk melewati di sini, saat putaran berakhir, Sakayanagi akan mengetahui identitas salah satu peserta melalui efek pengkhianat. Untuk menghentikan hal ini, Ruen bisa menggunakan interogasi dan menebak siswa untuk membersihkan pengkhianat tersebut. Jika salah menunjuk, dia tidak hanya akan kehilangan 2 poin kehidupan, Sakayanagi juga akan kembali mendapatkan hak untuk memilih pengkhianat. Dari sudut pandang ini, menunjuk siswa dari kelas sendiri akan lebih sulit. Di sini Mimin jelasin dulu. Mungkin agak sulit dimengerti yang barusan. Jadi gini, kan Sakayanagi tuh pakai hak pengkhianat di awal putaran. Kalau pakai hak pengkhianat, Sakayanagi akan menunjuk siswa dari kelas Ruen untuk jadi pengkhianat.
Jadi Ruen tuh harus melakukan 2 kali penunjukan. Yang pertama mencari identitas seperti biasa. Yang kedua mencari siswa pengkhianat itu dengan cara memanggil siswa yang dia curigai. Dalam mencari pengkhianat, Ruen hanya bisa memanggil satu siswa setiap putaran. Nah, di satu sisi, jika Ruen gagal menyebut atau nggak berhasil, setiap ronde Sakayanagi akan mendapatkan satu informasi identitas siswa. Contohnya itu kayak yang dilakuin Ichinose dan Enokoji. Setelah interogasi, mereka mendapatkan notif dari tablet masing-masing tentang informasi identitas siswa. Semoga kalian paham. Lanjut. Kemudian setelah itu, Ruen yang melihat itu, dia diam mengingat kembali diskusi tadi dengan tenang. Dia memikirkan siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Selama 2 tahun terakhir, kecuali dalam waktu tertentu, dia selalu duduk di takhta kelas. Ruen berpikir saat ini saatnya dia membuktikan nilainya. Menggunakan seluruh waktu yang ada untuk menjawab. Akhirnya tiba saatnya untuk memverifikasi jawabannya. Suara pengumuman terdengar. Ruen Kun menunjuk nama orang yang salah dan kehilangan 1 poin kehidupan. Berbeda dengan Sakayanagi yang memilih untuk melewati, Ruen mengambil resiko dengan menunjuk Tamamura sebagai siswa unggulan. Dengan kesalahannya dia kehilangan 1 poin kehidupan. Tapi tidak membuatnya merasa sakit. Dia menganggapnya sebagai biaya yang diperlukan. Ruen berpikir dia harus terus maju karena saat ini lawan menggunakan hak pengkhianat. Kemudian setelah itu, Sakayanagi yang mendengar pengumuman tersebut berkata, "Sayang sekali, tampaknya kamu salah tebak." "Tidak masalah, kamu sendiri tadi bersikap sombong, tapi saat ini kamu bermain sangat hati-hati," jawab Ruen. Fufufu. Benar juga, terburu-buru malah tidak mencapai tujuan. Mengatakan itu, Sakayanagi tidak menolak kata-kata Ruen. Dia mengangguk sambil berbicara. Selanjutnya adalah sesi interogasi. Ruen Kun, silakan keluar dari kelas. Mendengar itu, Ruen tanpa ragu memilih untuk melakukan interogasi. Dia mulai bertindak untuk menemukan pengkhianat. Melihat itu, Sakayanagi berkata, "Semoga beruntung," kata Sakayanagi. Saat ini, jika Ruen membuat kesalahan dalam penilaiannya, dia akan kehilangan lebih banyak poin kehidupan. Pengkhianat yang dipilih oleh Sakayanagi adalah Takarashima Miko, sementara Ruen memilih untuk interogasi dengan Nakazumi. Dengan begitu, pada putaran ini Ruen tidak mungkin bisa membersihkan pengkhianat di kelasnya. Dan benar saja, Ruen kembali hanya dalam 2 menit. Di ruangan interogasi tersebut, Ruen hanya berkata, "Apakah kamu pengkhianat?" Sudah cukup untuk mendapatkan jawabannya. Itu karena berani berbohong pada Ruen harus menghadapi resiko dikeluarkan dari sekolah. Teman sekelas Ruen tidak ada yang mau mengambil resiko sebesar itu demi poin pribadi atau poin kelas. Dengan begitu, saat ini Ruen yakin bahwa pemanggilan pertamanya bukanlah pengkhianat. Dan benar saja, poin kehidupan Ruen tetap 9. Selanjutnya, karena Sakayanagi dan Ruen tidak berhasil menunjuk siswa unggulan, pastinya ada satu siswa yang dikeluarkan oleh siswa unggulan. Tapi pada putaran pertama ini, guru berhasil melindungi, sehingga tidak ada yang dikeluarkan. Lalu pada putaran ini, Sakayanagi mendapatkan informasi identitas salah satu siswa melalui pengkhianat tersebut. Nama Morishita AI dan statusnya adalah sebagai lulusan ditampilkan di tablet Sakayanagi. Kemudian setelah itu putaran kedua dimulai. Dan tak lama kemudian, waktu penunjuk tiba. Sakayanagi tanpa ragu menunjuk Morishita sebagai lulusan. Oleh karena itu, dia dikeluarkan pada putaran kedua ini. Di sisi lain, Ruen juga menunjuk Morishita, tapi hanya sebagai orang yang memiliki posisi. Ruen melakukan itu untuk menghindari resiko yang tidak perlu. Kemudian tak lama suara pengumuman terdengar. Ruen Kun berhasil menunjuk Morishita sebagai orang yang memiliki posisi, dan Sakayanagi berhasil menunjuk Morishita sebagai lulusan. Jadi Ruen kehilangan 1 poin kehidupan. Meskipun keduanya berhasil menunjuk dengan benar, Ruen tidak menyebutkan posisinya, sehingga poin kehidupannya berkurang menjadi 8. Lalu selanjutnya pada putaran kedua ini, Ruen memilih interogasi dengan Kaneda, lalu mengulangi proses yang sama seperti sebelumnya. Dan sama juga seperti sebelumnya, karena efek pengkhianat,
Sakayanagi mendapatkan informasi bahwa Shimazaki adalah siswa tingkat bawah. Akhirnya, pada putaran kedua, siswa yang keluar adalah Tamamura yang salah ditunjuk oleh Ruen, dan Morishita yang ditunjuk Sakayanagi sebagai lulusan. Dengan begitu, tersisa 12 orang dalam ruangan diskusi. Kemudian setelah itu, pada putaran ketiga, Ruen terus menunjuk. Ruen menunjuk Shimazaki sebagai orang yang memiliki posisi, dan Sakayanagi juga menunjuk Shimazaki, tapi sebagai siswa tingkat bawah. Tak lama, suara pengumuman terdengar. Ruen berhasil menunjuk Shimazaki sebagai orang yang memiliki posisi, dan Sakayanagi berhasil menunjuk Shimazaki sebagai siswa tingkat bawah. Sehingga Sakayanagi mendapatkan kembali 1 poin kehidupan. Sebenarnya, Sakayanagi seharusnya mendapatkan kembali 2 poin kehidupan, tapi karena Ruen juga berhasil menunjuk orang yang memiliki posisi, Sakayanagi hanya mendapatkan kembali 1 poin. Hasilnya, poin kehidupan Sakayanagi kembali menjadi 10, dan Shimazaki yang ditunjuk meninggalkan ruangan diskusi. Kemudian setelah itu, saat ini tahap pencarian pengkhianat, Ruen memilih untuk interogasi dengan Kakuzura. Namun, Ruen kembali tidak menemukan apa-apa. Dengan begitu, Sakayanagi mendapatkan informasi. Informasi itu, Kaneda adalah siswa senior. Kemudian setelah itu, pada putaran keempat, Sakayanagi menganggap ini sebagai titik balik. Dia menunjuk Kaneda sebagai siswa senior. Sementara itu, Ruen memilih untuk bertaruh besar, menunjuk Takashi yang sejak awal sudah mencurigakan sebagai siswa unggulan. Tak lama kemudian, suara pengumuman terdengar. Ruen berhasil menunjuk Takashi sebagai siswa unggulan, dan Sakayanagi berhasil menunjuk Kaneda sebagai siswa tingkat atas. Dengan begitu, Sakayanagi kehilangan 2 poin kehidupan. Poin kehidupan Sakayanagi berkurang menjadi 8, dan 2 nama peserta muncul di tablet. Sakayanagi mendapatkan informasi bahwa Komiya dan Toba adalah siswa biasa. Poin kehidupan Ruen dan Sakayanagi sekarang adalah 8 lawan 8. Kemudian, pada interogasi keempat, Ruen akhirnya memanggil Takajima dan berhasil mengungkap identitas pengkhianat di kelasnya. Kemudian setelah itu, putaran kelima dimulai. Sakayanagi pada putaran kelima berhasil menunjuk Yaganashi sebagai siswa unggulan, sedangkan Ruen menunjuk Ishida sebagai orang yang memiliki posisi. Dan dengan demikian, jumlah siswa unggulan menjadi 0. Diskusi kali ini berakhir. Serangan Sakayanagi bisa dikatakan mencapai hasil yang baik. Saat ini, poin kehidupan Ruen adalah 6 dan Sakayanagi adalah 8. Melihat dari situasi awal, Sakayanagi berhasil mengembalikan keadaan dan memimpin. Dalam ujian hampir tidak ada dialog. Kedua belah pihak, Ruen dan Sakayanagi, hanya diam-diam melakukan penunjukan. Kemudian setelah diskusi tahap berakhir, Sakayanagi berkata, "Mungkin pada diskusi berikutnya kamu akan memilih menggunakan hak pengkhianat. Jika tidak digunakan, maka akan sia-sia." Mendengar itu, Ruen berkata, "Tidak juga," jawab Ruen. Memang, menggunakan pengkhianat akan memberikan keuntungan bagi perwakilan, tapi Ruen memiliki alasan yang membuat dia tidak bisa menggunakannya. Bukan untuk menyimpan sebagai kartu truf, melainkan karena alasan tertentu dia membatasi dirinya dari menggunakan trik ini. Dalam diskusi berikutnya, tanpa hak pengkhianat, Ruen berpikir dia harus mendapatkan hasil yang setara atau lebih baik. Kemudian setelah itu, tak lama pengumuman diskusi tahap kedua dimulai. Diskusi putaran kedua. Peserta kelas 2A, Shimazuki Naoki, Machida Koeiji, Yoshida Kenta, Fukuyama Shinobu, Metodoi Chiako, Yono Kakoru, Rokukaku Moe. Kelas 2C, Kondo Ryozo, Suzuki Hideto, Tokito Horyo, Nomura Yuji, Asagayasha Mai, Shina Hiyori, Fujisaki Rinka. Ruen memilih untuk memasukkan Shina dari grup yang dia tidak tunjuk sebagai perwakilan. Namun, sebagai tanggapan, Sakayanagi tersenyum saat melihat daftar nama. Diskusi putaran kedua pun dimulai. Di dalam ruangan 14 peserta pada awalnya, 1 menit pertama tidak berbeda dengan diskusi lainnya. Namun, suasana di lapangan berubah saat Shimizu dari kelas A berkata, "Kita tidak tahu bagaimana diskusi kita akan mempengaruhi pertempuran antara perwakilan. Jadi fokus pada tugas kita sendiri adalah misi kita sebagai peserta. Aku ingin mengatakan sesuatu tampaknya pada diskusi sebelumnya, Sakayanagi menggunakan hak pengkhianat. Awalnya, aku berpikir bahwa Ruen akan menggunakannya kali ini, karena menurut rumor, Tokito yang sangat membenci Ruen ada di sini." Tokito yang mendengar namanya disebut berkata dengan kesal, "Apa hubungannya kalau aku benci Ruen? Apa ini ada hubungannya dengan diskusi kali ini?"
Bukan berarti ada hubungannya. Hanya saja aku merasa kamu sangat cocok sebagai pengkhianat. Jawab Shimizu. Saat ini diskusi peserta tidak memandang kelas, baik A maupun C, mereka bertindak sesuai dengan posisi yang telah diberikan kepada mereka. Namun, topik yang dibicarakan oleh Shimazu tidak terlalu nyambung dengan diskusi kali ini, menyebut pengkhianat yang sebenarnya tidak ada dalam diskusi ini. Maksudnya tuh karena kan Sakayanagi tuh make hak pengkhianat di tahap pertama, dan Ruen juga nggak make. Jadi bisa dibilang nggak nyambung. Tapi ya wajar aja sih, soalnya peserta diskusi tidak tahu apapun tentang situasi perwakilan. Oke, lanjut. Kemudian, Fukuyama yang mendengar perdebatan Shimazu dan Tokito berkata, "Shimizu, ini tidak ada hubungannya dengan sekarang bukan?" Mendengar itu Shimizu berkata, "Aku hanya terpikir begitu saja. Bagi Tokito, kemenangan Ruen tidak ada artinya. Atau apakah kamu begitu takut padanya sehingga patuh tanpa perlawanan?" Tokito yang mendengar itu berkata, "Kamu berisik sekali, Shimizu. Diamlah." "Maaf, aku tidak bisa memenuhinya. Dalam diskusi ini, berbicara adalah kebebasan. Aku juga hanya berpikir bahwa dengan melakukan ini, akan lebih mudah untuk menebak posisi. Dan kamu sangat mencurigakan kan?" Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Shimizu, suasana di sekitar mulai bergejolak. Tokito yang terprovokasi oleh Shimizu, dia berjalan mendekatinya hingga terlihat seperti akan terjadi pertengkaran fisik. Namun, Motouchi dari kelas A paling dekat dengan mereka berdua berdiri dengan panik mencoba menghentikan mereka. Tetapi dia ditarik oleh Machida. Machida berpikir membiarkan situasi berkembang seperti itu akan lebih baik. Kemudian Tokito yang sudah berada di depan Shimizu berkata, "Apa yang membuatmu merasa aku mencurigakan?" Mengatakan itu, Tokito menatap tajam ke arah Shimizu. Sikapnya sudah melebihi rasa kesal dan mencapai tingkat kemarahan yang memuncak. Namun Shimizu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan provokasinya. Dia pun berkata lagi, "Kamu sudah tahu tanpa aku mengatakannya kan? Kamu selalu bertengkar dengan Ruen. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan diskusi ini?" Mengatakan itu, Tokito membantah. Dia mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan diskusi, tetapi Shimizu tidak mundur selangkah pun. Shimizu memang sengaja menargetkan Tokito dengan mengetahui bahwa perkataannya memang tidak relevan. "Ada rumor bahwa kamu bersekongkol dengan kelas lain untuk menyingkirkan Ruen." Benarkah begitu? Tokito-kun, apa yang dia katakan itu benar? Fujisaki dari kelas C yang diam sejenak tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah mendengar kata-kata Shimizu. "Apa sih? Kelihatan jelas Shimizu sedang berbohong kan?" Mendengar Tokito mencoba membantah, Shimizu berkata lagi, "Kamu yakin aku berbohong? Kalian harus berhati-hati. Tokito pasti akan mengkhianati," kata Shimizu kepada teman sekelas Tokito. Tokito yang mendengar itu semakin kesal lalu berkata, "Kamu cerewet sekali. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari tadi?" tanya Tokito. "Ini diskusi. Wajar saja untuk menanyakan orang yang paling mencurigakan terlebih dahulu," jawab Shimizu. "Tidak ada hubungannya dengan diskusi kan?" Mengatakan itu, Tokito mulai semakin marah. Suaranya semakin keras. Shimizu yang melihat itu merasa bahwa apa yang dilakukan saat ini sangat efektif. Karena itu, dia terus memprovokasinya dengan topik yang telah disiapkan sebelumnya. Akhirnya, dalam diskusi hampir tidak ada artinya, caci maki memenuhi sekitar mereka berdua. Para siswa lain tidak bisa menghentikan mereka, hanya bisa menyaksikannya dengan bingung. Siapa siswa unggulan atau siapa yang memiliki posisi, topik ini tidak sekalipun dibahas dalam 5 menit ini. Di sisi lain, di ruangan perwakilan, Sakayanagi tersenyum saat melihat putaran pertama berakhir dengan kekacauan. "Bagaimana Ruen-kun? Putaran pertama dari diskusi kedua sudah selesai. Apakah kamu tidak akan menunjuk nama seseorang lebih awal? Atau kamu benar-benar tidak menemukan petunjuk apapun?" Untuk mengamati reaksi lawan, Sakayanagi sengaja tidak menyebutkan suasana buruk antara Shimizu dan Tokito. Dan Sakayanagi juga berbicara dengan nada menggoda. Lalu Ruen yang mendengar itu berkata, "Bagaimana denganmu, Sakayanagi? Jangan hanya melihatku, segeralah menunjuk. Bukankah ini sangat mudah untukmu?" Tidak bisa begitu. Menunjuk terlalu cepat akan menambah jumlah yang keluar. Itu tidak menarik. Atau apakah kamu ingin segera menyingkirkan seseorang? Sayangnya, aku sudah menggunakan hak pengkhianat, kata Sakayanagi. Mendengar itu, Ruen berkata, "Shimizu pasti yang kamu suruh kan?" "Bukan hanya Shimizu. Aku kebetulan bertemu dengan banyak siswa sebelum ujian khusus ini.
dan memberitahu mereka bahwa Tokito mungkin menjadi kelemahanmu, Ruen. Tapi sayangnya, taktik ini tidak terlalu efektif dalam aturan ujian kali ini. Tetapi aku menghargai dia yang patuh mengikuti saranku, kata Sakayanagi sambil melihat tabletnya. Terlihat di tablet, meskipun mikrofon sudah dimatikan, kemarahan Tokito terekam jelas sehingga bisa dilihat. Kemudian setelah melihat itu, Sakayanagi berkata lagi, "Aksi nekatnya tidak terlalu mempengaruhi hasil kita, kan? Tapi bagaimana dengan peserta dari kelas C dan teman sekelas yang menyaksikan diskusi ini? Berdasarkan perilaku Tokito, mungkin akan ada perpecahan di kelas," kata Sakayanagi. Melihat Ruen menghiraukannya, Sakayanagi berkata lagi, "Jika kamu menunjuk Tokito, itu akan membuktikan adanya konflik antara kalian loh." Mengatakan itu, Sakayanagi memprovokasi Ruen yang mungkin akan mengeluarkan Tokito untuk menghilangkan masalah di tim diskusi kelasnya. Kemudian setelah itu, Sakayanagi menyelesaikan operasi di tablet sambil melihat Ruen yang masih belum bisa mengambil keputusan. Tak lama kemudian, Ruen menyelesaikan operasinya dan meletakkan tabletnya di atas meja dengan lembut. Melihat itu, Sakayanagi berkata, "Apakah kamu memilih untuk melewatkan? Pada tahap ini, kamu tidak bisa menerima untuk menunjuk salah satu dari mereka karena harga dirimu." Mendengar itu, Ruen berkata, "Aku tidak akan mudah terprovokasi olehmu." "Berarti kamu sudah menunjuk salah satu dari mereka?" tanya Sakayanagi. Namun Ruen tetap tidak menjawab juga. Kemudian setelah itu, pengumuman terdengar mengungkap pilihan keduanya. Sakayanagi-san dan Rue-san berhasil menunjuk Asegaya Mai sebagai orang yang memiliki posisi, sehingga penunjuk kali ini berakhir seri. Mendengar pengumuman tersebut, Sakayanagi berkata, "Sepertinya kamu tidak mengabaikannya." Meskipun Shimizu-kun dan Tokito-kun menarik perhatian, reaksi Asegaya-san di belakang mereka sangat mencurigakan, seperti berterima kasih kepada orang lain karena telah menarik perhatian, kata Sakayanagi. Saat itu, Ruen tidak mengabaikan kekacauan yang disebabkan oleh Tokito, tetapi dia mempertahankan pandangan luasnya meskipun Sakayanagi memberikan petunjuk bahwa dia akan memilih untuk melewatkan. Ruen tidak terpengaruhi dan mengambil keputusan. Kemudian setelah itu, Sakayanagi berkata lagi, "Meninggalkan dua orang yang menyelesaikan kekacauan, putaran berikutnya masih akan ada masalah loh." Mendengar itu, Ruen berkata, "Kita lihat saja nanti di sini." Ruen mengatakan itu sambil tersenyum dan mengembalikan pandangannya ke monitor, menyiratkan bahwa dia sudah memiliki jawaban. Kemudian setelah itu, putaran kedua dimulai lagi. Di dalam ruangan diskusi dimulai lagi dengan Shimizu yang menargetkan Tokito. "Aku masih merasa Tokito sangat mencurigakan. Kamu pasti siswa unggulan, kan?" kata Shimizu. "Bukan," jawab Tokito yang sedikit tenang. Setelah beristirahat sejenak, Tokito sedikit lebih tenang dalam menyangkalnya. Namun, Shimizu terus-menerus memprovokasi Tokito. Bahkan jika siswa lain mencoba berbicara, Shimizu akan segera memotong, terus-menerus mengulang, "Tokito, Tokito, Tokito." Bisa dibayangkan jika seluruh kelas A melakukan ini, itu akan menimbulkan masalah, tetapi hanya Shimizu yang melakukannya. "Tokito, Tokito, Tokito." Kemudian Tokito yang mendengar kata-kata itu dari Shimizu berkata, "Shimizu, kamu tidak akan berhenti ya? Apa kamu menakutkan sekali? Ini hanya diskusi. Dan aku merasa kamu sangat mencurigakan. Kalau begitu beri aku alasan," bentak Kito. "Alasan? Alasan ya? Aku merasa kamu ingin mengkhianati kelas tanpa ragu-ragu. Kudengar kamu ingin membuat Ruen dikeluarkan saat ujian khusus dengan suara bulat. Sebenci apapun tidak bisa begitu pada pemimpin kelas, kan?" kata Shimizu. Machida, teman sekelas Shimizu, yang mendengar itu penasaran. Karena itu dia berkata, "Kamu dengar dari siapa?" "Aku tidak bisa mengatakannya, tetapi banyak yang suka berbicara di kelas Ruen. Sangat mengherankan kamu masih bisa datang ke sekolah setelah gagal mengkhianati. Kalau aku sih pasti sudah malu dan tidak berani datang ke sekolah," kata Shimizu. Tokito yang mendengar itu meskipun mencoba bertahan, Tokito sudah melebihi batasnya. Dia berdiri dengan marah kemudian berkata, "Sudah cukup." Dibarengi suara keras Kito, kursi Tokito terjatuh saat dia berteriak seperti itu. Dia langsung menuju ke Shimizu yang terus berbicara. Melihat Tokito yang seperti itu, Shimizu berkata, "Ini diskusi. Tokito, aku hanya mencari posisi peserta dalam aturan yang ada. Kamu tidak berhak menghentikanku," kata Shimizu.
Meskipun tertekan oleh sikap Tokito, Shimizu tidak mundur. Dan dia berbicara lagi untuk memprovokasi. Lagi pula, yang berikutnya akan disingkirkan pasti kamu. Sebelum itu, kamu harus mengkhianati Ruen. Mendengar Shimizu tidak berhenti memprovokasinya, Tokito mengangkat kursinya. Tokito berpikir hanya dengan memukulnya dia bisa membuat Shimizu diam. Namun saat hendak memukulnya, suara lembut terdengar. Tokito-kun, bisakah kamu menurunkan tinjumu? Dalam suasana seperti ini, Shina Hiyori berdiri dengan tenang di samping Tokito dan dengan lembut menghentikan tinjunya. Melihat tangannya ditahan Hiyori, Tokito berkata dengan nada putus asa. Kata-kata Shimizu memang membuatku marah, tetapi sebagian dari yang dia katakan adalah benar. Aku memang tidak suka Ruen. Ujian seperti ini sebaiknya dihancurkan saja. Mengatakan itu, Tokito mengucapkan pernyataan putus asa sambil menatap tajam ke arah Shina agar menjauh. Kalau begitu, kamu bisa melepaskanku dengan paksa, bukan? Apakah kamu ingin aku melakukannya? Kata Tokito dengan kesal. Iya, itu jika Tokito-kun bisa melakukannya. Jawab Hiyori. Baiklah, sesuai keinginanmu. Mengatakan itu, Tokito mulai mengepalkan tinjunya dengan kuat, tetapi Shina sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tokito ingin membuat Shina berpikir bahwa dia akan melepaskannya. Tetapi itu sama sekali tidak berhasil. Kemudian tiba-tiba Hiyori berkata dengan lembut. Tokito-kun bukanlah orang seperti itu. Apa yang kamu tahu tentang aku? Kata Tokito dengan kesal. Ruen-kun pernah mengatakan, Tokito-kun tidak akan pernah menggunakan kekerasan terhadap perempuan. Hah? Orang itu mengatakan begitu? Mendengar itu, Hiyori berkata lagi. Aku yakin kita ditempatkan dalam kelompok yang sama bukanlah kebetulan. Apa maksudmu? Tanya Tokito. Ruen-kun pasti menempatkanku di kelompok ini untuk momen seperti ini. Jawab Hiyori. Orang itu melakukannya? Tanya Tokito lagi. Mengatakan itu, Tokito merasa terkejut sejenak, tetapi segera mengerti alasannya. Kemudian Tokito berkata, dia tidak mungkin mempercayai aku, jadi dia mengirim Shina untuk mengawasiku, bukan? Mendengar itu, Hiyori berkata, apa kamu benar-benar berpikir Ruen-kun tidak mempercayaimu? Kenapa tidak berpikir bahwa dia menempatkanku di sini untuk membantumu saat menghadapi kesulitan? Jika dia benar-benar membencimu, dia tidak akan memilih kelompok ini untuk mengikuti ujian khusus yang begitu penting, bukan? Mengatakan itu, Tokito memikirkannya lagi. Pada kenyataannya, saat kelompok lain dipanggil, Tokito juga mempertimbangkannya. Melihat Tokito yang merenung, Hiyori berkata, kami membutuhkanmu, Tokito-kun. Jika kamu melakukan tindakan yang akan mendapatkan hukuman di sini, kamu tidak hanya akan kehilangan kepercayaan dari Ruen-kun, tetapi juga tempatmu di kelas akan hilang. Mendengar itu, Tokito berkata, aku tidak punya tempat di kelas. Kamu punya, baik dulu maupun di masa depan. Jawab Hiyori. Mendengar itu, tangan Tokito yang siap memukul Shimizu perlahan mulai mengendur. Shimizu yang melihat itu merasa atmosfer di sekitar Tokito dan Hiyori sudah tidak memungkinkan untuk terus menargetkan Tokito. Namun, Shimizu yang ingin tetap memprovokasi, siap untuk melawan jika siswa kelas C datang untuk menuntut tanggung jawab. Di sisi lain, Kondo yang melihat itu menunjukkan ketidakpuasannya. Dia merasa tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Karena itu dia berkata, kalau begitu setidaknya Shimizu harus meminta maaf. Hiyori yang mendengar itu berkata, walaupun tidak bisa dikatakan Shimizu pun tidak bersalah. Jelas sekali ada bayangan Sakayanagi di balik tindakannya. Jadi menyalahkannya saja rasanya tidak benar. Mengatakan itu, Hiyori mempertimbangkan latar belakang Shimizu dan tidak menyalahkannya. Dengan ini, baik Tokito, Kondo maupun Shimizu sulit untuk melanjutkan serangan. Baiklah, kita masih punya sedikit waktu. Mari kita lanjutkan diskusi, kata Kondo. Akhirnya, suasana di dalam ruangan yang tadinya membeku berubah menjadi suasana yang lebih santai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tokito menundukkan kepalanya pada Shina, dia meminta maaf, dan kemudian menarik kursi yang dia jatuhkan. Sampai di sini dulu video part 10 ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.